bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padamu menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Berangkatlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami membawa pada kebangkitan yang mulia, seperti dalam Tuhan pengacara kami. Para kudus bergembira di surga sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam hari Jumat pertama bulan ini kita sekaligus memperingati Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, para martir dari Jepang. Paulus Miki merupakan salah satu imam Yesuit pertama di Jepang yang dengan gigih bekerja sama dengan para misionaris dari Spanyol untuk mewartakan iman Kristiani. Usahanya mendapat banyak tantangan dari pemerintah. Ia harus menjalani masa-masa sulit yang diwarnai dengan penganiayaan selama 2 tahun, sampai akhirnya pada tanggal 5 Februari 1597, Paulus Miki bersama 25 kawannya dibunuh sebagai martir di Nagasaki. Setelah ditahan dan dianiaya, mereka disalibkan kemudian dibunuh dengan pedang. Kita patut bersyukur atas teladan hidup para martir yang kita peringati hari ini. Mereka memiliki keberanian untuk menjadi serupa dengan Kristus.
Kita pun dipanggil untuk memberikan teladan dan kesaksian yang sama, setia dan berani menghadirkan kasih Kristus di dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita akui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan pikiran dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan, dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya, dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Maha Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari,
dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mulialah Allah penyelamatku, mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu."
Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar kisah bagaimana Raja Herodes jatuh ke dalam dosa. Padahal dia sendiri segan terhadap Yohanes Pembaptis. Segala yang dikatakan oleh Yohanes selalu menggetarkan hatinya. Artinya sabda itu sudah masuk ke dalam hati, menggetarkan. Namun terkadang kita manusia kurang peka terhadap sapaan Allah melalui sabda itu. Kita mungkin hanya merasa kagum, merasa seperti tercerahkan. Tetapi langkah selanjutnya adalah melakukan sabda itu. Herodes jatuh karena ia sendiri tidak mau terbuka terhadap sabda Tuhan yang disampaikan melalui Yohanes. Maka dengan mudah ia tergoda dan dengan sesumbar ia berkata kepada anak Herodias untuk mau memberikan apa saja yang dimilikinya karena suatu ketertarikan akan hal yang sifatnya sementara. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah Raja Daud tatkala ia menjadi seorang yang besar, seorang yang ternama. Segalanya itu ia lakukan oleh karena ia setia pada firman Tuhan. Apa yang didapatkan oleh Daud, kemuliaannya itu semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Ia sangat taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga ia dapat memerintah kerajaannya dengan baik. Segala rakyatnya bersuka cita. Bunyi-bunyian, puji-pujian dilambungkan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dua pribadi ini menjadi gambaran diri kita sendiri. Di manakah posisi kita? Apakah kita seperti Raja Herodes, hanya sekedar mendengar tetapi tidak melakukannya, hanya sekedar tergetar hati kita tetapi tidak sampai kepada tindakan-tindakan yang seturut dengan kehendak Allah? Atau kita seperti Raja Daud, kita mendengar, kita meresapkan, kita melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan? Kita diajak untuk selalu membuka diri, dan sabda Tuhan sendiri pun tidak habis-habisnya
menyapa kita, menegur kita di dalam kehidupan sehari-hari, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui peristiwa dan pengalaman-pengalaman apapun. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita diberikan hati yang terbuka untuk mau mendengarkan, meresapkan, dan melakukan karya Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati kami menghadap kepadamu, semoga Engkau berkenan menerima kami dan menerima persembahan yang kami lakukan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Semoga kami hamba-Mu ini tak gentar memberikan kesaksian tentang nama-Mu, karena Engkau selalu mendampingi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santo Paulus Miki dan kawan-kawan telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu, Engkau menyatakan kekuatan dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah
untuk menjadi saksi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah, sungguh pencampuran tubuh dan darah Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, misteri salib dan daya sakramen yang kami terima telah Kau tunjukkan dalam diri para martir-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh kurban ini, sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan kekal seluruh umat manusia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan adorasi. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan."
Mari dalam keheningan kita pandang Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Ia yang senantiasa tidak henti-hentinya mencintai kita melalui sabda dan sapaannya yang lembut di dalam hati. Kita senantiasa diingatkan, kita senantiasa diarahkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kepada kita orang-orang yang kecil, yang lemah, Tuhan berkenan memberikan kebenaran kasih-Nya kepada kita, memberikan sabda yang menghidupkan kepada kita, bukan kepada orang bijak dan orang yang pandai. Maka dari itu, marilah dengan rendah hati kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita melalui segala peristiwa, pengalaman, melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberikan pesan yang menghidupkan untuk kita.
Litani Hati Kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa Kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus kurban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan orang kudus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tantum ergo sacramentum. Jesus.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi ini, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.